Shalom semuanya, balik lagi sama kita di YouTube. Kita masih ibadah online teman-teman. Kita masih tetap ibadah di rumah. Jadi aku berharap walaupun kita ibadah di rumah gak mematahkan semangat kalian untuk beribadah. Oke teman-teman, kita mau berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kalau kami ingin beribadah kepadamu Tuhan, kiranya Engkau terus sertai kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah teman dan sahabat kita. Amin. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sing it out. Everybody say, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friends. God Almighty, Lord of glory, you have called me friends. God Almighty, Lord of glory, you have called me friends. Say, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus semuanya akan
sesuai turut rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Bahwa Engkaulah jawaban kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Lebih sungguh-sungguh lagi, katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Lebih sungguh-sungguh lagi, katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Benar Tuhan, saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau sertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami terima bisa menjadi rema untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Teens Raja Wali. Aku berharap kalian semua ada di dalam keadaan yang sehat dan baik tentunya. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Clara. Aku biasanya melayani anak-anak muda di Sunter.
Lokasinya nggak jauh ya dari Raja Wali. Dan ini pertama kalinya aku sharing di tempat ini, so aku mau say hello. Dan aku juga bersyukur bisa punya kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja berdoa sebelum kita dengerin kebenaran firman Tuhan. Yuk satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan kasih kami kesempatan untuk boleh kembali beribadah secara online. Kayak percaya Tuhan hadir dimanapun kami melaksanakan ibadah online ini. Tuhan yang tuntun kami, jamah hati kami, biarlah kami boleh mampu menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu hari ini, sehingga kami gak cuma mendengar, tapi kami juga menjadi para pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Oke, so aku diberi info kalau bulan ini teman-teman lagi bahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu clue. Benar ya? Clue atau yang bisa kita sebut sebagai sign atau hint atau guide ya, yang bisa juga diartikan sebagai petunjuk, pertanda ya, atau enggak panduan gitu. Nah, hal-hal ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita, benar nggak sih? Contoh, kalau misalnya teman-teman nih yang mungkin masih sekolah, masih kuliah, yang mau jalanin ujian, teman-teman pasti seneng kan kalau misalnya teman-teman bisa dapat yang namanya kisi-kisi ya kan, kisi-kisi ujian. Nah, jadi teman-teman setidaknya ada petunjuk gitu, harus belajar dari mana. Terus kalau misalnya teman-teman pengen pergi ke sebuah tempat yang baru, kalau anak muda kan demen banget kan exploring new places gitu, pengen pergi ke sini, pergi ke sana, apalagi kalau lagi nggak ada pandemi. Teman-teman pasti sukanya tuh pergi ke sana dan ke sini. Dan kalau misalnya ke tempat baru, biasanya teman-teman belum tahu gitu, belum tahu harus lewat mana. Nah, kita punya yang namanya maps ya kan, kita pasti buka map supaya kita tuh bisa tahu harus jalannya lewat mana, supaya kita ada petunjuk, ada guide gitu kan, supaya kita bisa sampai dan kita nggak nyasar. Atau mungkin buat teman-teman yang suka cuci motor, cuci mobil gitu kan, mungkin teman-teman akan sambil ngeliat dulu nih, ngeliat ke langit gitu kan, ini pertandanya, tanda-tandanya mendung gak nih, soalnya kalau mendung kan artinya bakal hujan. Kalau misalnya udah nyuci tapi hujan, rasanya kayaknya sia-sia. So, dalam hidup kita seringkali mencari petunjuk, pertanda gitu kan, tuntunan, panduan supaya kita gak salah melangkah. Dan mungkin hidup akan terasa jadi lebih mudah kalau misalnya segala petunjuk bisa dengan mudah kita lihat seperti ilustrasi yang tadi aku berikan gitu ya. Tapi kenyataannya sometimes di hidup kita gak segala sesuatu terjadi seperti itu. Ada aja kita bisa tiba-tiba ada di dalam kondisi dimana keadaan gak terjadi sesuai harapan kita, dimana kita udah berdoa tapi kok rasanya gak dijawab, atau jawabannya kok kayaknya gak kita mengerti, gak sesuai harapan kita. Dan kita mulai mempertanyakan, sebenarnya Tuhan itu denger atau enggak sih doa kita. Teman-teman, berapa banyak anak muda yang akhirnya tinggalin Tuhan hari-hari ini? Karena apa? Karena gak menemukan clue, gak menemukan tanda dari pertolongan Tuhan. Mereka pikir gini, berapa lama lagi aku harus menunggu? Karena aku butuh pertolongan sekarang juga. Aku butuh sekarang, tapi rasanya belum ada. Dan banyak akhirnya anak muda yang menyerah dan meninggalkan Tuhan. Banyak anak muda yang akhirnya memilih untuk stop berdoa, stop mengandalkan Tuhan. Dan aku berdoa kita semua di tempat ini yang mendengarkan hari ini tidak akan melakukan ini. Amin. So, aku mau beri judul khotbahku hari ini yaitu Unseen. Sama-sama kita katakan unseen. Unseen atau bisa dibilang bahasa Indonesianya tidak terlihat. Teman-teman pasti tahu kan judul lagu yang hits banget yaitu Waymaker, lagunya Waymaker. Ada lirik di mana liriknya seperti ini. Even when I don't see it, you are working. Even when I don't feel it, you are working. You never stop working. Jadi ini adalah menurut aku penggalan lirik yang sangat luar biasa, yang menceritakan bahwa meskipun kita lagi nggak lihat, kita nggak rasakan, kita nggak tahu sekalipun gitu ya, Tuhan itu selalu bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan itu selalu bekerja untuk menolong kita. Dia nggak pernah stop working, teman-teman. Dia selalu
memberikan yang terbaik buat kita. Meski mungkin jawaban doa kita nggak sesuai sama apa yang kita inginkan, misalnya jawaban doa yang kita terima gitu. Tahukah kamu kalau misalnya Tuhan bekerja dengan cara yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Nah, kita mau sama-sama buka ayatnya di Yohanes 4 ayat 46 sampai 53 di terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya teman-teman. Nah, kita baca sama-sama mulai dari ayat 46, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di kota itu ada seorang pegawai pemerintah. Anaknya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang ke Galilea dari Yudea, ia pergi kepada Yesus dan minta Yesus datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Yesus berkata kepada pegawai pemerintah itu, "Kalau kalian tidak melihat keajaiban-keajaiban, kalian tidak percaya." Kemudian, "Tuan," jawab pegawai pemerintahan itu, "cepatlah datang sebelum anak saya mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu sembuh." Orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu ia pergi. Di tengah jalan, pelayan-pelayannya datang kepadanya dan mengabarkan, "Anak tuan sudah sembuh." Lalu ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Mereka menjawab, "Kemarin kira-kira pukul 1,5 hari demamnya hilang." Kemudian lalu anak itu teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu sembuh." Maka ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Haleluya. Teman-teman, bisa gak sih teman-teman tuh bayangin jadi pegawai itu saat itu? Jadi anaknya sakit nih teman-teman. Ya mungkin di sini ceritanya sekarat kali ya, karena posisinya dia tuh panik banget teman-teman. Anaknya sakit, dia nggak melihat sebuah tanda bahwa apakah anaknya akan sembuh atau enggak. Nggak ada tanda-tanda sama sekali. Anaknya ini bisa sembuh atau enggak sih? So dia minta tolong kan sama Tuhan. Satu-satunya petunjuk yang ia pegang adalah perkataan Tuhan. Jadi Tuhan cuma suruh dia pergi dan bilang kalau anakmu sembuh. Pergi, anakmu sembuh. So dia nggak punya clue apa-apa, ibaratnya yang dia pegang, petunjuk yang dia pegang cuma satu, yaitu perkataan Tuhan ya, bahwa anaknya sembuh. Yesus bahkan gak ikut pulang sama dia teman-teman, tapi ia percaya dan dia akhirnya jalan pulang. So gini teman-teman, aku mau bilang kuncinya adalah percaya. Katakan percaya. Kuncinya adalah belief. Apakah kamu masih memegang dan percaya sama perkataannya Tuhan? Aku mau kasih tahu bahwa clue-nya Tuhan, clue dari Tuhan itu gak jauh, yaitu adalah firman-Nya. Clue-nya Tuhan adalah perkataannya Tuhan. So ketika kamu hari-hari ini mungkin lagi berdoa memohon akan sesuatu, aku mau ingetin bahwa jangan lupa juga untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau bicara ke kita lewat firman-Nya untuk menuntun setiap kita. Amin. Karena aku percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau hari ini Tuhan mau bilang sama teman-teman, kamu pasti sembuh. Kamu pasti sembuh. Jangan takut. Jangan khawatir. Ya kan? Kalau Tuhan mau bilang bahwa kasih karuniaku cukup buat kamu. Pertanyaannya, apakah kita percaya? So, poin penting yang mau aku sampaikan hari ini adalah meskipun it is unseen, tidak terlihat adanya tanda-tanda dari pertolongan Tuhan hari-hari ini. Tidak ada, kelihatannya tuh kayak gak ada tanda-tanda mujizat Tuhan yang akan terjadi. Namun yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, mungkin teman-teman boleh catat. Yang pertama, yaitu walk by faith, not by sight. Sama-sama sebut yuk, walk by faith, not by sight. Kalau misalnya kita balik lagi ke cerita tadi ya teman-teman, di ayatnya yang ke-48, dikatakan gini, Yesus berkata kepada pegawai pemerintah itu, "Kalau kalian tidak melihat keajaiban-keajaiban, kalian tidak percaya."
Nah, teman-teman, seringkali ya perkataan Yesus ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang banyak dari kita tuh nggak percaya ketika kita belum melihat. Yesus pernah perkatakan ini juga ke murid-muridnya waktu dia bangkit dan Thomas nggak percaya kalau Tuhan bangkit. Setelah Thomas melihat ada lubang di tangannya Yesus, dia baru percaya. Dan Yesus berkata bahwa Thomas melihat dan dia percaya. Tapi Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Banyak dari kita yang percaya setelah sudah melihat. Tapi seringkali aku mau bilang, pekerjaan Tuhan emang belum kelihatan, teman-teman. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat belum kelihatan lewat mata kita. So, kita butuh iman yang kuat untuk tetap melangkah meskipun kita belum melihat. Mungkin kita gak punya clue gitu ya. Aku gak punya clue sama sekali hari-hari ini. Atau mungkin even kita punya petunjuk sekalipun di tangan kita. Kita punya petunjuk. Tapi kita sering masih bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kayak gini ya? Kenapa aku harus jalanin ini ya? Kenapa petunjuknya kayak gini? Aku gak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di hidupku. Terus kita mulai bingung, apa sih maksudnya Tuhan? Karena kita gak bisa melihat apa sih yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, kita butuh tetap berjalan dalam iman meskipun kita belum melihat. Aku mau kasih satu contoh, yaitu Nuh, teman-teman. Kalau teman-teman ingat ceritanya Nuh itu dapat tuntunan dari Tuhan untuk membangun bahtera. Tapi sungguh gak bisa dimengerti gitu, karena bahteranya itu di atas daratan. Sebuah petunjuk yang ia dapatkan, namun dia gak bisa ngerti apa yang Tuhan sedang mau kerjakan. Gitu ya, tapi Nuh saat itu taat. Kita buka sama-sama di Ibrani 11 ayat 7 terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Katakan amin. So, Nuh dengan petunjuk Allah sesuatu yang belum kelihatan dikatakan. Tapi dia tetap taat membangun bahtera. Karena apa? Karena imannya, teman-teman. Gimana sih caranya kita bisa melangkah dengan iman? Aku mau bilang bahwa gini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. So, hari ini pertanyaannya, teman-teman, siapa yang mau kita dengar? Kita mau buka telinga kita untuk siapa? Untuk perkataan Tuhan kah? Untuk firman Tuhan kah? Atau kita malah seringkali buka telinga kita untuk perkataan iblis yang menjatuhkan kita, sehingga iman kita pun goyah dan kita nggak bisa melangkah dengan iman. Kita terus-menerus menuntut untuk melihat sebuah tanda, teman-teman. Seringkali iblis mau meyakinkan kita dengan ngomong kayak gini, oke, aku tahu janji Tuhan itu ada, tapi kamu belum lihat kan? Oke, janji Tuhan ada, tapi kamu belum lihat. Oke, Tuhan mungkin bilang kamu sudah dipulihkan, tapi kamu sekarang masih belum kelihatan sembuh. Mungkin iblis mau bilang gini, aku tahu kamu udah dibebaskan sama Tuhan, tapi ini kan baru sebulan kamu bertobat. Kamu tahu gak sih beberapa waktu ke depan, hari-hari ke depan, itu gak akan mudah, itu akan sulit dan kamu pasti akan jatuh lagi. Iblis berusaha untuk ngomong kayak gitu sama kita, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita buka telinga terus untuk iblis, maka iman kita akan goyah. Iblis akan mencoba menggoyahkan iman kita ketika pekerjaan Tuhan belum terlihat. Dia mencoba menggoyahkan iman kita ketika tanda-tanda pertolongan atau mujizat Tuhan itu belum terlihat di dalam kehidupan kita. Nah, tapi kalau kita mau buka telinga kita untuk mendengarkan firman, buka telinga kita untuk mendengarkan perkataan Tuhan, maka kita akan kuat. Kita bisa bilang ke iblis bahwa I walk by faith and not by sight. Amin. Iman kita akan bangkit ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Iman kita akan bangkit ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nggak cuma nunggu doang, duduk nungguin mujizat itu datang, tapi kita mau melangkah dan percaya bahwa kemenangan telah kita terima. Bisa katakan amin. So, teman-teman, let's walk by faith and not by sight. Ketika segala sesuatu rasanya belum terlihat nih, masih bingung, punya clue, tapi kok kayaknya masih bingung harus seperti apa melangkahnya.
Dan yang kedua teman-teman, apa yang mesti kita lakukan ketika it is still unseen, pertolongan Tuhan, pekerjaan Tuhan masih belum kelihatan di hidup kita. Yang kedua adalah, dan yang terakhir juga nih teman-teman, hari ini aku cuma mau kasih teman-teman 2 poin yang penting. Yang kedua, believe in God's timing. Katakan sama-sama, believe in God's timing. Aku mau ajak teman-teman sama-sama kita balik lagi ke ayat pegawai tentang cerita anak pegawai istana tadi. Kalau teman-teman lihat ya, Yesus ini kembali ke Kana dari Galilea. Di Kana ini Yesus pernah melakukan sebuah mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Luar biasa ya. Dan aku yakin ini sangat, orang-orang pasti tahu kejadian ini teman-teman. Seringkali Tuhan itu udah sering melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Setuju gak sih? Mungkin kemarin, mungkin bulan lalu, mungkin tahun lalu. Tapi kadang-kadang ketika ada masalah lagi datang, kita suka melupakan apa yang Tuhan udah pernah kerjakan. Sebuah hal yang ajaib, sebuah hal yang dahsyat yang pernah Tuhan kerjakan di hidup kita. Kita terlalu fokus sama masalahnya. Dan kita masih tetap pengen melihat, ayo dong, mana nih pertolongan Tuhan, mana nih mujizat Tuhan, mana nih? Dan kita jadi panik gitu ya. Kita nggak percaya sama waktunya Tuhan, tapi lebih kayak mau cepet-cepet gitu. Kalau teman-teman baca di sini, di ayat 48 tadi Yesus bilang, kalau kalian tidak melihat keajaiban-keajaiban, kalian tidak percaya. Yesus meresponi itu setelah pegawai pemerintah ini minta untuk anaknya disembuhkan. Tapi apa jawabnya pegawai itu? Di ayat ke-49 dia bilang lagi teman-teman, Tuan, jawab pegawai pemerintah itu, cepatlah datang sebelum anak saya mati. Teman-teman, berapa banyak dari kita yang kita juga sering buru-buruin Tuhan. Tuhan cepet, pokoknya harus sekarang, pokoknya harus besok. Cepet, ini udah gak bisa lagi, dan lain sebagainya. Kita pikir waktu kita adalah waktu yang terbaik. Kita selalu memaksakan keinginan waktu kita. Kita memaksakan maunya sekarang, maunya instan, gak mau diproses, dan lain sebagainya. Tapi di sini aku mau ingetin teman-teman, we have to believe in God's timing. Karena apa? Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita semua. Pengkhotbah 3 ayat 11 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berbunyi seperti ini. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Ini yang terjadi teman-teman. Ini yang terjadi. Kita nggak akan pernah bisa mengerti. Kita penasaran, sebenarnya masa depanku gimana ya? Sebenarnya aku bisa dapat nilai yang bagus gak ya? Sebenarnya aku bisa dapat pekerjaan yang baik gak ya? Banyak hal yang kita pertanyakan. Kita butuh petunjuk, kita butuh tanda bahwa, aduh bener gak sih aku akan berhasil? Kok kenyataannya latar belakang keluarga aku kayak gini ya? Kok kenyataannya aku tuh gak bisa apa-apa ya? Dan lain sebagainya. Kita terus mempertanyakan dan seringkali pengen, ayo dong Tuhan, cepet. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita, ya. Dia menentukan waktu yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah satu, percaya. Katakan percaya. Percaya kalau pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Teman-teman mungkin udah bertahun-tahun doain keluarga teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah bertahun-tahun berdoa minta sesuatu tapi masih belum dijawab sama Tuhan. Kadang mungkin teman-teman khawatir dan terus-menerus, Tuhan aku butuh petunjuk sekarang, aku butuh jawaban sekarang, tapi aku mau ingetin, yuk kita percaya sama waktunya Tuhan teman-teman. Aku teringat akan kisah Abraham ketika dia menunggu janjinya Tuhan. Abraham gak punya clue teman-teman, dia hanya diberikan petunjuk, oke dia dapat petunjuk untuk pergi dari tempatnya ke tempat yang sebenarnya dia juga belum tahu di mana, ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia nggak tahu, tapi dia melangkah dengan iman. Dia dijanjikan untuk akan memiliki keturunan, anak. Meskipun saat itu posisinya Abraham dan istrinya udah tua. Mungkin rasanya pengennya cepet-cepet aja gitu kan. Tapi kita nggak tahu, waktunya Tuhan itu justru waktu yang terbaik. Ketika kita pikir nggak mungkin lah Abraham dan Sarah bisa punya anak, tapi kenyataannya di usia tuanya mereka memiliki seorang anak.
Itu Tuhan. Itu Tuhan, teman-teman. Aku mau bilang, itu Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Ketika semua orang bilang udah gak mungkin lagi, ketika semua orang bilang udah terlambat, tapi itu Tuhan yang bisa memberikan sesuai waktunya yang terbaik. Saya katakan amin. Aku gak tahu apa yang terjadi di hidupmu hari-hari ini, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Amin. Begitupun juga janji di mana Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Sampai ia mati, dia masih belum melihat itu semua. Tapi dia tetap percaya dan setia sama Tuhan sampai akhir hidupnya. Kita harus percaya sama timingnya Tuhan, karena timingnya Tuhan gak pernah salah. Timingnya Tuhan selalu yang terbaik buat kita semua. Amin. So, kesimpulan dari sharingku hari ini, aku mau ingetin teman-teman bahwa clue dari Tuhan itu gak jauh-jauh. Teman-teman jangan kebingungan. Clue dari Tuhan adalah firman Tuhan. Clue dari Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. So, pastikan gini, pastikan kamu tetap intim sama Tuhan dan senantiasa merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan, teman-teman. Kamu akan ngerti, kamu harus melangkah ke arah mana. Di pandemi ini, hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan meskipun kamu lagi bingung dan kamu udah gak tahu harus berbuat apa. Tapi justru, yuk tinggal di dalam Tuhan dan dengarkan perkataannya. Itu adalah petunjuk yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan kemudian, di saat pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan mujizat Tuhan masih belum kelihatan di dalam kehidupan kita. It is unseen. It is still unseen. Hingga saat ini, ingat untuk tetap walk by faith and not by sight. Melangkah dengan imanmu meskipun kamu masih belum melihatnya. Dan jangan lupa untuk believe in God's timing. Jangan buru-buruin Tuhan. Jangan maksain kehendak kita. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita semua. Amin, teman-teman. Gitu aja sharingku hari ini, singkat, dan aku berharap teman-teman semua diberkati. Yuk sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, tuntun kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman ini. Tuhan, kalau hari-hari ini kami sedang khawatir, kami sedang takut akan sebuah hal, Tuhan ingatkan kami bahwa rancangan Tuhan indah atas kehidupan kami. Buat kami yang hari-hari ini lagi imannya goyah, hari ini kami mau kuatkan kembali iman kami dan percaya, meskipun kami belum melihat pertolongan-Mu, kami percaya kalau Tuhan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan Engkau tahu waktu yang terbaik buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami melewati masa-masa ini supaya kami tetap setia sama Tuhan, jadi anak-anak muda yang memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk sama-sama angkat tangan kita dan siapkan hati kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat dari Bapa di sorga melalui pengorbanan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita selalu. Biar kiranya anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupanmu dan menjadikan engkau berkat kemanapun engkau pergi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. God bless you all.